Oke, langsung aja ya kita lanjut ke kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid ini adalah kelenjar gondok yang terletak di depan trakea, tepatnya di bawah jakun. Kelenjar tiroid ini akan menghasilkan hormon triodotironin atau T3, tiroksin, T4, dan kalsitonin. Nah, triodotironin ini nantinya akan membentuk tiroksin dengan menggunakan iodium di dalam tubuh. Kemudian ada kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Makanya disebut sebagai kelenjar anak gondok karena dia nempel pada kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon parathormon atau biasa disebut dengan PTH. Baiklah, kita akan membahas hormon pada kelenjar tiroid dan paratiroid satu persatu. Tadi pada kelenjar tiroid ada hormon tiroksin sama kalsitonin. Nah, hormon tiroksin ini berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dengan mengkatalisis reaksi kimia di dalam tubuh. Sama seperti hormon GH atau growth hormone, jika pada masa anak-anak kekurangan hormon tiroksin, maka akan menyebabkan kretinisme atau kekerdilan. Sedangkan jika kelebihan hormon tiroksin pada masa anak-anak akan menyebabkan gigantisme atau pemanjangan tulang sehingga tubuhnya akan menjadi seperti raksasa besar seperti itu. Nah, namun berbeda ketika kekurangan hormon tiroksin pada masa dewasa atau ketika dewasa. Kekurangan hormon tiroksin pada saat dewasa akan menyebabkan misudema, sedangkan kelebihan hormon tiroksin pada saat dewasa akan menyebabkan Graves' disease. Myxedema itu adalah suatu penyakit di mana kecepatan metabolisme tubuh kita berkurang, sedangkan kalau Graves' disease itu adalah penyakit autoimun atau biasa disebut dengan exophthalmos, di mana ciri khasnya itu adalah bola matanya seperti mau keluar gitu atau melotot. Oke, hormon kedua pada kelenjar tiroid yaitu kalsitonin. Kalsi artinya mengatur kadar kalsium dalam darah ya. Kekurangan kalsitonin di dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi, sedangkan kelebihan kalsitonin di dalam tubuh akan menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Selanjutnya ada hormon pada kelenjar paratiroid yaitu parathormon atau PTH. Nah, PTH ini fungsinya sama seperti kalsitonin yaitu mengatur kadar kalsium di dalam darah. Namun kekurangan parathormon atau PTH akan menyebabkan tetanus atau kejang otot, sedangkan kelebihan PTH di dalam tubuh akan menyebabkan osteoporosis. Jadi PTH sama kalsitonin itu sebenarnya beda. Walaupun fungsinya sama tapi proses kerjanya itu antagonis. Oke, Miss akan jelasin gimana cara membedakan kerja hormon kalsitonin sama PTH ya. Jadi misal gini nih, kalau ada kadar kalsium di dalam darah tinggi, maka harus didepositkan atau disimpan ke dalam tulang. Kenapa sih kadar kalsium di dalam darah nggak boleh tinggi? Ya karena nanti bisa menyumbat pembuluh darah. Jadi, kadar kalsium yang terlalu tinggi itu harus didepositkan ke tulang dengan bantuan hormon kalsitonin. Nah, selain didepositkan atau disimpan di dalam tulang, kalsitonin juga akan mengurangi penyerapan kalsium di bagian usus halus dan juga di ginjal, sehingga kadar kalsiumnya nantinya akan turun gitu. Nah, dalam kondisi tertentu juga, misal orang tua yang mungkin penyerapan kalsium di ususnya sudah nggak bagus lagi atau sudah nggak maksimal lagi, jadi walaupun makan makanan berkalsium tinggi, tetapi kalsium tersebut tetap kurang terserap dengan baik di dalam tubuhnya, sehingga orang tua biasanya cenderung akan mengalami defisiensi atau kekurangan kalsium di dalam darahnya. Ketika kadar kalsium di dalam darah turun, maka hormon PTH akan meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang dan mengirimkannya ke pembuluh darah. Selain itu, PTH juga akan meningkatkan penyerapan kalsium di bagian usus dan juga di ginjal, sehingga nanti kadar kalsium akan meningkat atau akan kembali normal. Nah, oleh sebab itulah kenapa kebanyakan orang tua itu mengalami penyakit osteoporosis atau pengeroposan tulang. Karena kadar kalsium di dalam darahnya itu rendah, sehingga untuk menyeimbangkan kadar kalsium di dalam darah, dia perlu menyedot atau melepaskan kalsium di bagian tulangnya. Dan kalau misalnya terus-menerus seperti itu, maka kalsium di tulang akan berkurang dan mengalami pengeroposan, seperti itu ya. Jadi
Hormon kalsitonin sama paratiroid itu sebenarnya kerjanya antagonis ya, antagonis atau saling berlawanan agar menjaga homeostasis atau keseimbangan dari kadar kalsium di dalam darah. Gimana nih? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke kelenjar yang ketiga, yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan trakea dan terdiri dari 2 lobus. Nah teman-teman, kelenjar timus ini bertugas untuk mendukung pertumbuhan dan sistem imun. Jadi karena dia ini fungsinya untuk mendukung pertumbuhan, maka ukuran dari kelenjar timus semakin lama akan semakin mengecil. Jadi ketika fase anak-anak dan remaja, ukuran dari kelenjar timus itu besar. Namun seiring berjalannya waktu, ketika masuk ke fase dewasa, ukuran dari si kelenjar timus itu akan semakin mengecil. Nah, hormon yang dihasilkan dari kelenjar timus itu salah satunya adalah timosin yang berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosit T. Fungsi dari kelenjar timus itu sendiri antara lain satu untuk mengaktifkan hormon pertumbuhan atau GH, kemudian yang kedua untuk mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan yang ketiga itu untuk membentuk sistem imun. Baiklah, singkat saja ya untuk kelenjar timus. Kita lanjut ke kelenjar yang keempat, yaitu kelenjar suprarenalis atau adrenal. Kelenjar adrenal ini adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal, lihat ya pada gambar, dan biasanya berbentuk seperti topi. Kelenjar adrenal ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks atau bagian luar dan medula atau bagian dalam. Nah, kelenjar adrenal pada bagian korteks ini biasanya dipengaruhi oleh ACTH atau adrenokortikotropik hormon yang berasal dari kelenjar hipofisis dan biasanya menghasilkan hormon kortison berupa androgen, glukokortikoid, dan mineralokortikoid. Nah teman-teman, hormon androgen ini sama seperti hormon testosteron yang fungsinya untuk memberikan ciri kelamin sekunder pada laki-laki, misalnya seperti tumbuhnya jakun, kemudian tumbuhnya rambut di bagian-bagian tertentu, dan lain sebagainya. Sedangkan kelenjar adrenal pada bagian medula itu menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Oke, kita bahas satu persatu hormon-hormon yang ada pada kelenjar suprarenalis atau adrenal ya. Baiklah, kita akan membahas hormon pada korteks adrenal terlebih dahulu. Yang pertama ada glukokortikoid. Glukokortikoid ini fungsinya untuk mengatur metabolisme glukosa. Ya, sesuai namanya gluko, berarti dia mengatur metabolisme glukosa. Kekurangan hormon glukokortikoid akan memperlambat proses metabolisme glukosa. Sedangkan kelebihan hormon glukokortikoid itu akan mempercepat metabolisme glukosa. Yang kedua ada mineralokortikoid, sesuai namanya lagi ya, mineralo, berarti mengatur metabolisme mineral. Nah, jika kekurangan hormon mineralokortikoid di dalam tubuh, maka reabsorpsi air dan mineral pada ginjal akan berkurang. Sedangkan kalau misalnya di dalam tubuh itu hormon mineralokortikoidnya berlebihan, maka reabsorpsi air dan mineral pada ginjal akan berlebihan juga. Oke, selanjutnya ada hormon pada medula adrenalin. Hormon pada medula adrenalin ini ada hormon adrenalin dan noradrenalin. Kedua hormon ini bekerja secara antagonis, artinya saling berlawanan. Karena kedua hormon ini berfungsi secara umum untuk mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Jadi kalau hormon adrenalin itu untuk mengubah glikogen menjadi bentuk glukosa, sedangkan kalau noradrenalin itu mengubah glukosa menjadi bentuk glikogen atau gula otot. Seperti itu ya. Hormon adrenalin atau disebut juga epinefrin ini berfungsi untuk mempersempit pembuluh darah, mempersempit bronkiolus, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah dan juga frekuensi pernafasan, serta mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Ketika tubuh kekurangan hormon adrenalin, maka akan timbul gejala pusing, penurunan berat badan, serta mudah kelelahan. Sedangkan ketika tubuh kelebihan hormon adrenalin, maka kadar gula dalam darah akan naik dan tekanan darah serta jantung akan berdebar-debar. Sedangkan hormon noradrenalin atau norepinefrin ini kebalikan dari hormon adrenalin. Fungsinya untuk memperlebar pembuluh darah, memperlebar bronkiolus, mengurangi denyut jantung, tekanan darah dan juga frekuensi pernafasan, serta mempercepat laju perubahan glukosa menjadi glikogen. Jika tubuh kita kekurangan hormon norepinefrin atau noradrenalin, maka kadar gula akan naik serta tekanan darah juga akan naik dan jantung akan berdebar-debar. Sedangkan ketika tubuh kelebihan noradrenalin, maka akan timbul gejala pusing, penurunan berat badan, dan mudah kelelahan.
Nah, sekarang Miss akan menjelaskan mekanisme hormon pada korteks dan medula adrenalin. Jadi, ketika kita sedang stres, maka bagian hipotalamus akan merangsang kelenjar pituitari bagian anterior untuk mensekresikan ACTH atau adrenokortikotropik hormon. Kemudian, ACTH ini akan mengalir melalui pembuluh darah menuju korteks adrenal, di mana nanti ACTH ini akan merangsang korteks adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid. Nah, hormon glukokortikoid ini akan menyebabkan stres jangka panjang, di mana protein dan lemak akan dipecah menjadi glukosa, kemudian akan menyebabkan tekanan dan volume darah meningkat, serta menghambat sistem imun. Namun, akan berbeda jika rangsangan berupa stres ini diterima oleh sel saraf, kemudian sel saraf meneruskan sinyal tersebut ke bagian sumsum tulang belakang. Lalu, sumsum tulang belakang akan meneruskan sinyal stres tersebut ke bagian medula adrenal yang nantinya akan mensekresikan epinefrin dan norepinefrin. Sekresi hormon epinefrin dan norepinefrin ini akan menyebabkan stres jangka pendek, di mana glikogen akan memecah glukosa, kemudian kadar glukosa darah meningkat, lalu akan meningkatkan tekanan darah dan juga akan meningkatkan laju metabolisme. Kelenjar yang berikutnya yaitu kelenjar pinel. Nah, kelenjar pinel ini adalah kelenjar yang terletak di bagian pusat otak, terselip di sebuah lekukan di mana dua badan talamus otak bergabung dan ukurannya kecil seperti biji pinus. Fungsi dari kelenjar pinel yaitu untuk mengatur ritmis biologis manusia seperti pola tidur, selera makan, dan juga suhu tubuh. Adapun hormon yang dihasilkan dari kelenjar pinel ini adalah hormon melatonin yang dihasilkan berdasarkan siklus terang gelap atau panjang siang dan malam lingkungan. Kadar melatonin itu paling tinggi terjadi di malam hari, sedangkan pada siang hari kadarnya hanya sedikit. Oleh sebab itulah kenapa kita mengantuk pada malam hari. Selain itu, hormon melatonin juga mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Oke, itu tadi pembahasan mengenai kelenjar pinel. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai kelenjar pinel terlebih dahulu. Untuk kelenjar pencernaan, pankreas, dan juga kelenjar gonad akan kita sambung di video berikutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan video ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar bareng di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.